Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Jadi waktu gue lagi scroll sosmed nih guys, gue nemu postingan yang bilang kalau restoran Chef Reynolds baru aja bangkrut dan gak bayar gaji karyawannya nih. Awalnya sih gue kira ya cuma gosip doang, tapi kok makin gue cari, informasinya ternyata menarik juga nih ceritanya. Nah di video ini guys, gue pengen ngobrolin apa saja yang kemungkinan bener atau enggak nih tentang yang ada di postingan itu teman-teman, tanpa ngejudge atau bikin jadi berat ya. Ya supaya seenggaknya ada suatu hal yang bisa kita pelajari bareng-bareng ya teman-teman. So, apa sih yang terjadi sama restoran ini? Hai, gue Andre dari Calon Sarjana. Langsung aja guys kita bahas bareng-bareng. Dessert King. Nama Chef Reynolds mulai dikenal sejak ikut MasterChef Australia yang kemudian dijuluki sebagai Dessert King karena bisa bikin makanan penutup yang cantik-cantik. Jadi secara skill nggak perlu diraguin lagi lah intinya teman-teman. Makanya dia juga berani buka restoran sendiri dan menyajikan menu-menu andalannya. Restoran yang dia buka juga makin banyak, dari Tiny Artisan Bakehouse, Koi Kitchen, sampai Monkey's Corner juga. Reviewnya sih kebanyakan bagus ya, tapi ada juga yang bilang kalau porsinya itu kecil atau harganya agak mahal teman-teman. Tapi yang namanya bisnis makanan itu biasanya baru kelihatan sukses kalau bisa bertahan lama kan guys. Karena kadang restoran itu cuma rame di awal ya karena mungkin orang penasaran atau malah tutup karena manajemennya itu kurang bagus. Nah, kenapa gue ngomong kayak begitu? Karena pada akhirnya salah satu bisnisnya dia nih guys yang Monkey's Corner dikabarkan tutup tuh teman-teman. Perpisahannya pun disampaikan lewat Instagramnya, yang tentu saja ditanggapin sama pelanggannya dengan bentuk kekecewaan dan juga ngerasa kehilangan. Ya, kenapa sampai harus bungkus sih? Itulah yang akan coba kita bahas di part berikutnya teman-teman. Masalah besar. 19 Maret 2024 muncullah pengumuman soal penutupan restoran Chef Reynolds ini yang tadi gue bilang ya. Awalnya orang-orang tuh santai-santai aja, soalnya dalam bisnis mah kayak begini biasa kan. Ada yang bertahan tapi ada juga yang tutup. Tapi masalahnya ternyata lebih besar tuh guys, terutama soal keuangan. Ya terus karena topik itu nyerempet soal keuangan, ada istilah bagus nih teman-teman yang mau gue tunjukin dari Warren Buffett ya. Begitu air surut baru ketahuan nih siapa yang gak pakai apa-apa. Kedengerannya nyeleneh ya, tapi kalau di dalam itu maknanya bener-bener nusuk abis guys. Ibaratnya kalau lagi dalam keadaan tenang, damai dan juga baik-baik aja, siapapun juga pasti terlihat lancar-lancar aja kan, kayak gak ada masalah. Tapi begitu sudah gak ketolong, baru deh tuh kelihatan kayak gimana aja itu semua. Termasuk bisnis Chef Reynolds yang belakangan mulai jadi viral dan jadi topik hangat juga teman-teman. Soalnya apa yang terjadi di belakang layar itu guys, kabarnya jauh lebih kelam daripada sekedar tutup toko saja nih. Setelah gue coba cari tahu, ada tunggakan sekitar 8 miliar rupiah berupa gaji dan juga tunjangan pensiun serta hutang pajak nih guys kalau menurut berita ini. Perinciannya juga kira-kira seperti ini ya. Udah gitu diduga sih juga ada utang ke kreditur meskipun nggak lebih besar daripada dua sebelumnya nih. Kemudian kabarnya sih sekarang restoran itu lagi proses jual aset untuk nutupin utang-utang tadi ya. Masalahnya ada isu juga kalau resto Koi-nya yang dia khusus jual dessert itu teman-teman juga ikut terancam tutup permanen karena ada masalah keuangan di tahun 2024 sampai terjadi PHK gede-gedean demi ngurangin biaya bulanannya. Itu pun kabarnya juga masih ada tunggakan ke supplier bernilai di atas 162 juta rupiah yang mereka sendiri aja udah gerah dan mau stop kerjasama ke toko kue tersebut guys. Tapi kalau mau dipermasalahin sebenarnya ini bukan cuma gara-gara dia doang. Justru kalau dilihat lagi itu semua tuh guys, jatuhnya malah usaha keluarga yang mana manajemen di baliknya ada ibu dan juga saudaranya. Respon publik. Tentu saja lah guys, banyak orang kaget kenapa masalah sebesar ini bisa terjadi ya. Bahkan sampai ada tuh yang bingung, kenapa di IG tenang-tenang aja bisa hidup mewah tapi aslinya punya masalah utang segede ini. Atau ada juga yang ngambil kesempatan ini buat ngatain. Terus kalian masih inget gak? Tadi sempat dibahas kalau masalah ini bisa masuk ke jalur hukum kan? Soalnya ini menurut beberapa orang sih udah termasuk wage theft ya, dimana artinya hak pegawai itu nggak dibayar sesuai perjanjian. Setahu gue juga sih guys, mulai 1 Januari aturan ini makin ketat dan juga bisa kena pidana juga teman-teman. Tapi nggak tahu lah ya sebenarnya itu gimana-gimananya, karena gue juga nggak terlalu ahli sih di bidang ini. Ya lalu untuk hukumannya sepenglihatan gue aja sih, bisa aja dipenjara maksimal sampai 10 tahun atau harus bayar 3 kali lipat dari tunggakan yang tersisa kalau bisa dibuktikan tuh guys, serta dengan denda lumayan besar dimana tergantung dia ini hitungannya individu atau bukan. Nah, kenapa ada aturan baru yang bikin kasus ini bisa dipidana tuh? Soalnya banyak juga teman-teman di luar sana perusahaan yang pada main curang dan bayar sesukanya. Cuma nggak bisa disalahin 100% ya, karena ada cerita juga dari beberapa orang nih di Australia yang ngomong kalau bikin bisnis di sana tuh ya nggak gampang teman-teman. Mereka sih bilang ada banyak masalah kenapa bisa bangkrut tuh sebenarnya. Apalagi
Apalagi setelah COVID kemarin, bunga bank naik, biaya sewa naik, dan yang paling penting daya beli masyarakatnya itu yang malah menurun. Ya bisa jadi orang tuh lebih milih untuk makan di rumah daripada ke restoran kan? Makanya tuh banyak pengusaha yang berujung kolaps. Kayak yang satu ini aja lah contohnya. Meskipun menurut dia makanan di restonya si Chef Reynolds ini mahal, tapi dia juga punya bisnis di Australia nih teman-teman. Lagi-lagi ada yang bilang kan kalau harga sewanya tuh mahal dan bayar karyawan juga nggak murah sama sekali di sana teman-teman. Bahkan bisnisnya juga kolaps guys. Jadi kalau menurut gue banyak banget sih guys faktornya yang bikin restoran itu berujung bangkrut kan? Kesimpulan. Pada akhirnya nggak semua hal bisa berjalan sesuai harapannya, apalagi di dunia bisnis tuh, apapun bisa terjadi deh guys. Ya kita tahu banget lah Chef Reynolds itu bukan orang sembarangan. Tapi balik lagi, ada pepatah yang bilang tuh guys, bahkan kapal terkuat pun bisa goyang kalau ombaknya cukup besar. Dan kayaknya saat ini tuh adalah masa-masa badai besarnya deh. Bukan cuma buat bisnisnya si Chef Reynolds doang ya, tapi buat banyak pelaku usaha kuliner lain yang ada di Australia teman-teman. Atau bahkan ya mungkin dunia juga kali ya. Faktornya pun banyak banget soalnya guys. Mulai dari biaya sewa yang makin mahal, sampai daya beli masyarakat nih yang menurun tuh setelah pandemi kemarin. Dan kadang-kadang nih, sekuat apapun usaha kita, hasilnya nggak akan bisa selalu kita kontrol deh. Gue sih cuma mau pesan aja ya, jadiin ini pelajaran aja teman-teman untuk semua yang sudah terjadi ya. Karena gue yakin juga, bukan berarti semuanya berakhir di sini kok. Semoga apapun yang dihadapi itu bisa selesai semua ya. Terus kita juga nggak bisa ngomong banyak teman-teman, karena prosesnya pun masih panjang. So biarin aja guys, sampai ada kejelasan dari pihak yang berwenang ya. Namun kalau menurut kalian gimana guys? Apakah kisah ini bisa jadi pelajaran untuk kita semua sebagai pebisnis muda di luar sana? Atau jangan-jangan kalian tuh punya pengalaman yang mirip waktu punya usaha? Komen di bawah ya. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.